rapuhnya ikatan antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan, salah satunya itu karena uang. Belum ada kecocokan jumlah uang yang disediakan untuk menggerakkan si calon presiden ini. Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya, siapapun itu pasti tergantung bohir lah, atau para oligarki itu, karena mereka yang punya uang. Anies Baswedan nggak sanggup, gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah, dia menyebut bahwa batalnya deklarasi pengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar itu belum sepakat. Gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Makanya tidak heran ketika Partai Nasdem memutuskan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya ya, maka suara Partai Nasdem pun ini langsung terjun bebas alias anjlok. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Nasdem pun diprediksi tidak akan lolos di pemilu 2024 nanti coba. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan kadrun coba. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru, bahwa kita sembrono. Bapak Jokowi bukan siapa-siapa. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Nasdem babak belur karena efek mencalonkan Anies yang memang lebih banyak masalahnya daripada hokinya. Iya, ingat Anies, saya jadi ingat soal politik identitas soalnya nih. Dan juga soal intoleran yang menguat saat Anies mulai ikut Pilkada DKI 2017 lalu. Ujung-ujungnya kita tahu bahwa rakyat sudah cerdas dalam berpolitik. Rakyat sudah tahu bahwa mana partai yang oportunis, penjilat, dan mana partai yang setia dan juga tegak lurus dengan idealisme mereka untuk negara ini. Kepentingannya adalah mencari penerus Presiden Jokowi loh. Jangan cari pengganti. Karena kalau cari pengganti nanti kita ketemu sama yang pengganti Pancasila. Bahaya itu. Feeling saya sih mungkin tidak lama lagi Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet untuk merespon realitas politik yang terjadi. Bye-bye Nasdem. 3 menteri yang berasal dari Nasdem terancam bakal diganti lah. Semoga nggak sampai jadi kadrun ya Bang. Nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu. Gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya, ya beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Nggak mungkin dong ya. KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Makanya kalau bikin program yang wajar-wajar saja gitu, sehingga ketika nanti tidak tercapai kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden, ya nilai harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya. DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu kan. Seperti yang Irma pernah katakan, program rumah DP 0 yang notabene janji kampanye Anies belum terrealisasi hingga 4 tahun ia menjabat sebagai gubernur DKI. Padahal itu adalah program unggulannya, bahkan masuk ranah hukum. Sekarang partainya malah mengusung orang yang dikatakannya tidak becus bekerja itu. Anies juga didukung oleh HTI loh. Artinya apa?
tidak menutup kemungkinan ke depannya Nasdem bekerja sama dengan ex-kader Ormas yang telah dibubarkan pemerintah tersebut dalam rangka memenangkan Anies. Inikah yang disebut nasionalis? Kemunculan Nyai kali ini ingin bertanya kepada mantan gubernur DKI. Itu adalah gubernur gagal yang bernama Anies Baswedan, ya. Kenapa Nyai bilang dia gubernur gagal? Karena di matanya dia gagal menjadi seorang gubernur memimpin DKI selama 5 tahun. Dan itu pun kemenangannya hasil menjual ayat mayat dan menjual agama kunci surga yang dimainkan oleh para kadrun-kadrun khilafah HTI dan FPI. Ya, kan katanya Anies Baswedan ini gubernur seiman, ya kan? Gubernur bakal masuk surga gitu loh. Kita kalau milih Anies itu bakal masuk surga. Yang ingin bertanya kepada Anies Baswedan atau kepada para pendukung Anies Baswedan, tolong tunjukin dong, udah berapa masjid selama Anies Baswedan menjadi gubernur yang dibikin oleh Anies Baswedan sendiri? Kalau seumpamanya ada masjid yang dibangun oleh Anies Baswedan, tentu para kadrun-kadrun yang berjilat hitam bercelana cingkrang itu ya, yang dia tidak akan sholat di jalan, dia tidak akan sholat di JIS gitu loh, ya kan? Harusnya bangga gitu loh, sholat di masjid yang telah dibangun oleh Anies Baswedan, gubernur seiman yang katanya bakal masuk surga kalau kita milih Anies, katanya. Ya, Aniesnya aja belum tentu masuk surga, masa pemilihnya bakal masuk surga? Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Anies lebih terlihat sebagai jurkam parpol Nasdem daripada seorang capres. Mau diakui atau tidak, pemilih Nasdem adalah pemilih setia Pak Jokowi. Kalau di Jakarta, pemilih setia Ahok. Kok tiba-tiba mencapreskan Anies yang identik dengan permainan politik identitas? Politik ayat dan mayat. Teman akrabnya Rizik dan FPI. Beberapa survei membuktikan suara Nasdem melorot setelah pencapresan Anies. Semua bersikeras dengan keinginan masing-masing. Deklarasi koalisi pencapresan Anies gagal total. Demokrat bersikeras menyodorkan AHY, PKS mati-matian mengajukan Aher. Tidak ada kata sepakat. Karena bandar, pencapresan Anies gagal. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu, Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan
proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin, gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk
berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran.
dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Banyak pertanyaan datang tentang berapa sih kira-kira biaya supaya calon presiden bisa menang. Ini pertanyaan yang bagus dan penting untuk kita tahu. Meski kita tidak akan pernah tahu angka sebenarnya, karena pasti masing-masing calon presiden menyembunyikan berapa angka nyatanya. Kita ini negara demokrasi, dan di setiap negara demokrasi ongkos politik itu selalu mahal. Ada biaya promosi, mulai televisi, media online, sampai menyewa influencer dan buzzer. Belum lagi biaya bayar saksi, logistik tim sukses, dan ada biaya yang selalu disembunyikan setiap tim sukses, yaitu uang serangan fajar. Saya pengen bahas ini karena ada isu kalau rapuhnya ikatan antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan, salah satunya itu karena uang. Belum ada kecocokan jumlah uang yang disediakan untuk menggerakkan si calon presiden ini. Uang untuk menggerakkan si calon presiden supaya menang memang nggak sedikit. Karena itu sulit dari partai pengusung untuk bergerak meskipun mereka memegang kelayakan untuk mengusung seorang calon presiden. Itu kenyataannya dan jangan diejek. Itulah minus dari negara demokrasi. Sedangkan kalau kita mau contoh pemilu di Iran misalnya, menurut seorang sahabat, di sana politik uang diharamkan. Semua biaya kampanye masing-masing kandidat disediakan oleh pemerintah. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk promosi yang masing-masing kandidat diberikan ruang yang sama untuk promosi, baik untuk acara televisi maupun spanduk dan baliho. Uang serangan fajar ini biasanya selalu dinantikan oleh setiap pemilih, terutama pemilih di daerah minus. Karena siapa sih yang nggak suka dikasih uang cash daripada cuman sembako doang? Uang serangan fajar ini biasanya berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100.000 per orang. Tergantung tingkat ekonomi dari masing-masing pemilih. Memang berapa sih kira-kira biaya pencapresan? Ada yang menyebutnya sekitar Rp1 triliun. Saya sih kurang setuju dengan pendapat ini. Karena Rp1 triliun untuk promosi aja belum tentu cukup. Menurut Ipang Wahid waktu diwawancarai oleh Akbar Faisal, biaya yang keluar untuk media online saja itu bisa sampai 50 miliar sampai 100 miliar rupiah sebulan untuk seorang calon presiden. Itu juga angka untuk calon presiden yang sudah punya nama di masyarakat dari hasil survei. Kalau yang belum punya nama, ya lebih tinggi lagi biayanya untuk promosi. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki.
Karena itu nggak sembarangan orang bisa jadi calon presiden di negara demokrasi ini. Mereka harus didukung oleh sumber daya yang sangat kuat, logistik yang kuat untuk bisa menang. Makanya biasanya kalau ada incumbent, potensi menang mereka jauh lebih besar daripada penantangnya. Karena incumbent menguasai sumber daya dan logistik. Nah, menariknya di 2024 nggak ada yang incumbent. Masing-masing calon presiden itu setara peluangnya. Di 2024 yang incumbent adalah partai yang berkuasa seperti PDI Perjuangan karena mereka selama 10 tahun menguasai banyak aspek kebijakan yang membuat peluang calon yang mereka angkat bisa memenangkan pertarungan. Bayangkan kalau seorang calon presiden harus gerak setahun atau 12 bulan sebelum pemilihan, mereka harus keluar uang 1,2 triliun rupiah hanya untuk media online saja. Belum lagi televisi, belum lagi logistik di darat, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi saya lebih percaya perkataan Ridwan Kamil yang bilang bahwa dia mendengar biaya untuk satu orang calon presiden itu bisa mencapai 8 triliun rupiah. Ini lebih masuk akal meskipun angkanya fantastis banget. Ngeri ya, dengar angka sampai 8 triliun rupiah untuk menjadi calon presiden? Ya, ngeri banget. Makanya anak sekarang beda banget sama anak dulu yang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Selalu jawabnya mau jadi presiden. Dan bukan rahasia umum, para bohir di belakang calon presiden tidak pernah main satu kaki. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Cuman persentasenya aja yang beda-beda. Yang punya potensi menang besar tentu dibiayai lebih besar. Oke, kembali ke Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya, siapapun itu pasti tergantung bohir lah. Atau para oligarki itu. Karena mereka yang punya uang. Jadi para calon presiden harus baik-baik mendekati mereka. Atau kalau perlu ancam sekalian. Kalau gua nanti menang dan kalian tidak membantu saya, awas saja kalian, nanti akan saya repotkan. Beberapa hari atau beberapa minggu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hasil survei dari Partai Nasdem langsung rontok, ambiar, anjlok, jauh dari perkiraan atau optimisme Partai Nasdem. Sebagai contoh saja, survei dari Litbang Kompas, Nasdem hanya dipilih oleh 4,3%. Dari Litbang Kompas cuma 4,3%, dari LSI Deni Jaya hanya 3,9%, dan paling jeblok dari indeks STAT 2,1%. Dari indeks STAT ini, jauh di bawah ambang batas parlemen, 2,1%. Coba bayangkan. Nasdem yang sementara ini mendapatkan 8% langsung anjlok, melorot. Pemilih Nasdem mayoritas atau 99% adalah kaum nasionalis. Jadi akan sulit menerima calon presiden dari kelompok-kelompok yang tidak nasionalis. Dan ini adalah petualangan dari sang ketua umum Partai Nasdem. Saya yakin itu bukan keputusan partai secara musyawarah mufakat, tidak. Saya yakin, aku yakin ini hanya petualangan sang ketua umum Partai Nasdem. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, Anies Baswedan dan kelompoknya, termasuk geng-geng Petamburan atau kelompok-kelompok Islam garis keras, itu seperti minyak dan air
dengan para pemilih Nasdem. Jadi Nasdem jangan kepedean, dengan seenak sendiri menentukan calon presiden oleh sang ketua umum. Belum tentu diikuti oleh rakyat, belum tentu diikuti oleh kadernya, belum tentu diikuti oleh pemilihnya. Sekarang eranya era keterbukaan, era demokrasi, tidak lagi era oligarki seperti yang dikembangkan oleh Partai Nasdem sekarang. Semua keputusan tergantung dari sang ketua umum. Seperti yang pernah Pak Jokowi sampaikan, jangan gerasa gerusu, jangan sembrono, harus hati-hati dalam memilih calon presiden. Ternyata Partai Nasdem sudah kena tuahnya. Ada kemungkinan besar kalau Partai Nasdem mengikuti pemilu, bisa-bisa dia tidak punya kursi lagi di parlemen. Ini bisa jadi seperti dulu zaman Perindo, PSI, Hanura, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau capresnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, otomatis ini ancaman yang serius bagi caleg-caleg Partai Nasdem. Ini bukan semacam menakut-nakuti, tapi inilah realita yang akan terjadi kalau Partai Nasdem selalu sembrono, terlalu overconfidence bahwa apapun yang diputuskan pasti diikuti rakyat. Tidak, rakyat berdaulat. Ini bagi saya adalah buah dari apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Sahabat Indonesia, saya meyakini calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh sebuah partai itu sangat signifikan mempengaruhi elektabilitas dari caleg-caleg dari partai yang bersangkutan. Sebagai contoh, waktu itu caleg dari PDIP atau caleg dari partai yang mendukung Pak Jokowi mendapatkan manfaat besar karena sebagian besar yang mendukung Pak Jokowi memilih partai-partai yang bersangkutan. Kalau saya mengharapkan partai-partai nasionalis terlebih dahulu membentuk aliansi nasional bersama relawan-relawan, bersama kelompok-kelompok nasionalis yang lain untuk bersama-sama membicarakan dan menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh kelompok nasionalis ini. Yang punya negara ini rakyat, bukan partai, apalagi Partai Nasdem. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat karena kesewenang-wenangan dari oligarki partai. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan yang terjadi di Partai Nasdem ini menjadi cerminan bagi partai-partai yang lain untuk hati-hati, tidak gerasa gerusu, tidak sembrono dalam menentukan capres atau cawapres. Mudah-mudahan tidak hanya partai ini, dan sebagainya, tapi ada kesepakatan kelompok-kelompok nasionalis termasuk partai-partai untuk menentukan sikap capres dan cawapres mana yang terbaik buat Indonesia. Mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan, apa yang dialami Partai Nasdem ini menjadi pelajaran yang paling berharga untuk partai-partai lain. Meskipun pemilu masih lama dan masih bisa berubah angkanya, ini indikator yang kuat bahwa Partai Nasdem mulai ditinggalkan oleh pemilihnya. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip
dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.